Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SDN Sendang Mulyo 04. Hari ini kita akan belajar tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, untuk itu silahkan disiapkan bukunya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mempercayai keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, siswa dapat memiliki sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman dalam mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis nama-nama Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi. Yang keempat, siswa dapat menghafal nama-nama Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi dengan baik dan benar. Ya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu makna dari Rasul Allah. Ya. Rasul Allah itu kalau dalam bahasa Arab itu dinamakan Rasulullah. Ya, Rasulullah. Nah, Rasulullah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Rasul. Rasul sendiri artinya adalah utusan. Ya, utusan. Sedangkan Rasulullah, ya, Rasulullah itu artinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau kepada umat manusia. Itu namanya Rasulullah. Jadi tidak semua nabi itu termasuk Rasul. Yang termasuk Rasul itu hanya nabi-nabi yang wahyunya itu disampaikan kepada umat manusia. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajarannya kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada umat Islam, ya. Nah, tujuan diutusnya Rasul itu adalah di sini disebutkan bahwa untuk memberi kabar gembira dan peringatan, ya. Tujuan diutusnya Rasul itu adalah memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira bagi orang yang beriman nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Dan peringatannya bagi orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka akan berdosa, ya. Itu adalah tujuan diutusnya para rasul. Nah, yang selanjutnya adalah tugas dan sifat-sifat Rasulullah. Nah, atau sifat wajib bagi Rasul, ya. Saya ulangi. Ini adalah termasuk sifat wajib bagi Rasul. Ada 4. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar. Yang kedua amanah. Artinya dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Yang keempat fatonah. Fatonah artinya cerdas, ya. Jadi sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Cuma 4 itu saja, ya. Untuk lebih mudahnya, mari kita lihat lagu berikut ini. Coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Nah,
tadi itu sedikit lagu dari sifat wajib Rasul. Jadi kalau mau gampang untuk menghafalnya, silahkan hafalkan lagu ini ya. Selanjutnya adalah yang pertama kita bahas tentang sifat sidik. Sifat sidik artinya jujur atau benar ya. Jadi seorang Rasul itu tidak pernah berbohong ya. Kalau mereka berbohong berarti bukan seorang Rasul. Yang kedua adalah sifat Rasul yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Kalau mereka sudah dapat dipercaya, mustahil mereka akan ingkar janji. Ya, mereka akan menyampaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi mereka itu tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah ya. Kalau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu, mereka harus menyampaikannya. Yang keempat adalah bersifat fatonah, yaitu cerdas, pandai dan bijaksana. Tidak mungkin seorang rasul itu bersifat bodoh ya. Kalau bodoh berarti mereka tidak bisa menerima apa yang diwahyukan oleh Allah. Makanya seorang rasul itu pasti seorang yang cerdas ya. Nah, itu adalah tentang sifat-sifat rasul ada 4. Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Silahkan dihafalkan. Selanjutnya yang ketiga kita memasuki materi Rasul Ulul Azmi ya. Ulul Azmi itu apa? Nah, Ulul Azmi itu terdiri dari dua kata, ulul dan al-azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan azmi artinya teguh dan tekad yang kuat. Jadi ulul azmi itu artinya orang atau nabi yang memiliki keteguhan yang kuat ya. Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat itu namanya Rasul Ulul Azmi. Nah, jadi mereka itu dalam berdakwah, dalam menyampaikan ajaran Allah, para rasul itu selalu diberi kesabaran, diberi keteguhan yang sangat luar biasa. Mereka diperangi oleh kaumnya, mereka diajak oleh kaumnya, tapi mereka tetap bersabar dan tidak pernah marah ya. Itu semua karena Allah yang memerintahkannya. Nah, Rasul Ulul Azmi itu siapa saja. Jadi tidak semua Rasul itu menjadi seorang yang Rasul yang Ulul Azmi. Jadi di sini ada 5 Nabi dan Rasul yang termasuk Ulul Azmi ya. Yang pertama adalah Nabi Nuh, kemudian ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kalau kita singkat menjadi Nimin ya. N, I, M, I, dan M. Nimin atau bisa minim juga bisa, terserah kalian ya. Jadi untuk mudah menghafalnya, Rasul Ulul Azmi itu ada 5 yang disingkat Nimin. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad ya. Yang pertama Nabi Nuh. Kita ketahui di sini sejarah singkat dari Nabi Nuh itu adalah seorang nabi yang diperintahkan Allah untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar untuk mengangkut para pengikutnya, juga hewan-hewan yang ada di sana. Jadi Nabi Nuh ini berdakwah itu hampir selama 950 tahun. Nabi Nuh sangat sabar dalam menghadapi kaumnya, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Anaknya sendiri yang Kan'an ini tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh ayahnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam ya. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah seorang anak dari ayah yang bernama Azar
yaitu tukang pembuat patung pada saat itu. Nah, Nabi Ibrahim ini hidup pada masa Namrud yang zalim, ya. Jadi Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya bahwa mereka itu harus meninggalkan untuk menyembah berhala. Akan tetapi mereka menentang apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, ya, sampai Nabi Ibrahim itu mau dibakar, ya. Akan tetapi Allah menyelamatkannya. Nah, yang ketiga adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah putra Imron, keturunan dari Nabi Israel. Nabi Musa ini hidup pada masa Raja Fir'aun yang zalim, ya. Jadi Nabi Musa itu untuk berdakwah itu sampai diancam akan dibunuh, ya. Akhirnya Nabi Musa ini dikejar-kejar oleh pasukan dari Raja Fir'aun dan akhirnya Nabi Musa bisa membelah lautan dan pasukan raja dari Fir'aun itu semuanya tenggelam, termasuk Raja Fir'aun. Yang selanjutnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah anak Siti Maryam. Jadi Nabi Isa ini dalam berdakwah itu mau diancam akan dibunuh dengan cara disalib. Akan tetapi Allah mengganti, ya, menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkatnya ke alam gaib. Nah, ternyata yang dibunuh atau yang disalib pada saat itu bukan Nabi Isa, akan tetapi seorang yang bernama Yahuza atau Iskariot namanya, ya. Itu adalah kisah dari Nabi Isa. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad kita ketahui adalah nabinya umat Islam, ya, khususnya umat Islam. Jadi Nabi Muhammad selama berdakwah itu terkenal jujur, tabah, sabar, dan bertanggung jawab, ya, meskipun banyak musuh yang menyerangnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu karena kejujurannya, ya, ini diberi julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad selama berdakwah itu pernah dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu yang dipimpin oleh Abu Jahal, yaitu orang yang sangat paling membenci Nabi Muhammad. Pernah Nabi Muhammad ketika sedang beribadah itu dikotori dengan najis, dilempari dengan najis, ya. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak marah, malah mendoakan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Kemudian, selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad itu juga menyayangi anak yatim. Nabi Muhammad mengibaratkan anak yatim itu seperti saudaranya sendiri. Nabi Muhammad mengisyaratkan dengan 2 jari. Ini Nabi Muhammad, yang ini anak yatim. Jadi mereka itu tidak ada penghalangnya, seperti saudara sendiri, ya. Itu di dalam hadis Nabi Muhammad ini. Kemudian Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Makanya disebut dengan Khotamul Anbiya. Ini. Nabi Muhammad diberi julukan Khotamul Anbiya yang artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tidak akan ada seorang nabi ataupun rasul lagi, ya. Nabi Muhammad itu rasul dan nabi yang terakhir, dinamakan Khotamul Anbiya. Nah, ini Khotamul Anbiya. Nah, itu adalah tadi kisah-kisah singkat dari para nabi dan rasul ulul azmi. Jadi mereka itu dalam berdakwah mempunyai kesabaran dan keteguhan yang luar biasa. Makanya dinamakan ulul azmi. Ada 5,
yang disingkat minim atau nimim ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, sikap terpuji para rasul. Ya, para rasul itu tadi mempunyai sifat wajib. Ya, sifat wajib, sifat yang harus ada pada diri Rasulullah. Sifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh, dan sifat fatonah. Ya, ini dalam Quran surat Al-Ahzab menerangkan tentang rasul-rasul yang termasuk rasul ulul azmi. Nah, untuk itu, untuk meneladani Rasulullah dan Rasul ulul azmi, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar. Ya, meski dapat tugas yang banyak, pembelajaran yang banyak, akan tetapi itu adalah untuk kebaikan kalian sendiri. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah. Ketika sholat, ngaji, dan sebagainya, kita harus selalu bersabar dengan keikhlasan hati. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah tadi ya. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Ketika di rumah, kalian sekarang belum ke sekolah, jadi semua yang diperintahkan oleh orang tua, kalian harus patuhi ya. Yang kelima, teguh dalam pergaulan dan tidak cepat marah. Yang keenam, teguh dan sabar mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun lingkungan tempat tinggal kita. Intinya, untuk meneladani Rasul ulul azmi, kita harus selalu bersikap teguh dan sabar. Harus menjadi orang yang kuat, harus menjadi orang yang sabar, menjalankan segala sesuatu dengan hati yang ikhlas. Itu saja materi hari ini. Silahkan dipelajari di buku kalian untuk tambahan referensi. Semoga bermanfaat. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mister akhiri. Apabila ada kesalahan, Mister mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.